Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Ilfadilah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit pembahasan tentang kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Berikut pembahasannya. Baiklah, yang pertama mengenai biografi. Nama lengkap Al-Hakim adalah Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Al-Bai'. Beliau dilahirkan di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi atau Ibnu Al-Bai' atau Al-Hakim Abu Abdullah, ayah Al-Hakim. Selanjutnya mengenai isi kitab. Kitab ini tersusun dalam 4 jilid besar yang bermuatan 8.690 hadis dan mencakup 50 bahasan. Kitab karya Al-Hakim ini termasuk kategori kitab Al-Jami' karena muatan hadisnya terdiri dari berbagai dimensi, akidah, syariah, akhlak, tafsir, sirah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, latar belakang penyusunan. Inisiatif penulisan tersebut berangkat dari faktor internal, yakni asumsi Al-Hakim bahwa masih banyak hadis sahih yang berserakan, baik yang belum dicatat oleh para ulama maupun yang sudah tercantum dalam beberapa kitab hadis yang ada. Di samping penegasan pengarang Sahihain, Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa tidak semua hadis sahih telah terangkum dalam kitab sahihnya. Dua hal tersebut yang mendorong Al-Hakim menyusun kitabnya berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah dalam menentukan keabsahan sanad dan matan. Metode dan kriteria Al-Hakim. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa seorang ulama hadis memiliki kriteria ataupun prinsip-prinsip tersendiri dalam menentukan status kesahihan suatu hadis. Di antara prinsip yang dipegangi Al-Hakim adalah ijtihad, prinsip status sanad, dan prinsip status matan. Kemudian kualitas hadis-hadisnya. Untuk mengetahui kualitas kesahihan hadis dalam Al-Mustadrak, ada beberapa klasifikasi yang ditampilkan pada ulama hadis setelah meneliti kitab Al-Hakim, yaitu berdasarkan syarat rawi dan berdasarkan syarat kualitas rawi. Kemudian penamaan kitab. Kitab tulisan Al-Hakim dinamakan Al-Mustadrak, artinya ditambahkan atau disusulkan atas As-Sahihain. Al-Hakim menamakan demikian karena berasumsi bahwa hadis-hadis yang disusun dalam kitabnya merupakan hadis-hadis sahih atau memenuhi syarat kesahihan Bukhari dan Muslim, dan belum tercantum dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dengan demikian, kandungan hadis dalam Al-Mustadrak memiliki beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, hadis-hadis tersebut tidak terdapat dalam Sahihain baik secara lafal maupun makna, namun terdapat dalam kitab lain. Kemudian selanjutnya, hadis-hadis tersebut terdapat dalam Sahihain tetapi dengan lafal yang berbeda meskipun maknanya sama. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut melengkapi lafal hadis yang terdapat dalam Sahihain. Kemudian penilaian para ulama. Sebagaimana karya-karya monumental lainnya, karya Al-Hakim tidak lepas dari kritik yang menyanjung dan kritik yang menghujat. Pujian yang ditujukan kepada Al-Hakim terbukti dari gelar yang dinisbahkan kepadanya oleh para muridnya dan para ahli hadis semasa dan sesudahnya, yakni dengan menyebut Al-Hakim sebagai Al-Hafidh Al-Kabir, An-Naqid, Asy-Syaikh Al-Muhaddisin, dan sebagainya. Kemudian sistematika kitab. Adapun sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam kitab-kitab atau tema-tema tertentu dan sub-subnya. Demikianlah pembahasan dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.